Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazidatul Fauziah, NIM 430302000044. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang pengertian ruang lingkup dan tujuan akhlak tasawuf. Akhlak berasal dari kata akhlaqa yukhliqu ikhlaqun. Akhlak atau khuluq bisa diartikan sebagai budi pekerti, adat atau kebiasaan. Menurut tokoh agama yang pertama yaitu dari Ibnu Maskawai, keadaan jiwa yang mengajak kita atau mengarahkan kita untuk melakukan segala sesuatu tanpa berpikir dan tanpa melihat. Dua dari Imam Ghazali, ibarat suatu keadaan jiwa yang tercantum di dalamnya dan bersumbernya beberapa perilaku yang bisa keluar dengan mudah tanpa harus membukukan berpikir dan yang lainnya. 3. Dari Ibrahim Anis, keadaan jiwa yang mana bersumber di dalamnya beberapa perilaku baik ataupun buruk, dan perilaku tersebut dilakukan tanpa membutuhkan berpikir dan tanpa ada intervensi dari orang lain. Akhlak bisa dipahami yaitu keadaan jiwa yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan secara spontan, tanpa harus berpikir panjang serta tidak ada paksaan. Akhlak tasawuf. Dari beberapa pengertian akhlak dan tasawuf di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak tasawuf adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu bisa dipahami bahwa akhlak tasawuf merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohaninya agar selalu dekat dengan Allah. Dan adapun tujuan pembelajaran akhlak tasawuf yaitu untuk memberikan pedoman untuk manusia dalam mengetahui dan membedakan antara yang baik atau buruk dan benar atau salah. Selanjutnya, akhlak menjadi salah satu hasil terpenting dalam tatanan kehidupan, bahkan dalam berbagai hal yang lebih penting daripada ilmu. Dan dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di sini saya akan sedikit mengulas materi tentang berakhlak baik dengan Pancasila dan lingkungan sekitar. Pengertian akhlak. Akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan mungkin baik dan mungkin juga buruk. Dalam bahasa Indonesia, kata akhlak dapat diartikan sebagai sikap yang melahirkan perbuatan atau tingkah laku. Pengertian akhlak tidak dapat dipisahkan dengan budi pekerti, sebab keduanya memiliki makna yang sama. Baik budi pekerti maupun akhlak mengandung makna yang ideal, tergantung pelaksanaan atau penerapannya melalui tingkah laku yang mungkin positif maupun negatif. Akhlak yang baik adalah segala tingkah laku, watan dan perangai yang sifatnya benar, amanah, sabar, pemaaf, pemurah, rendah hati, dan lain-lain sifat yang baik. Akhlak yang buruk adalah semua tingkah laku, tabiat, watak, perangai sombong, dendam, dengki, khianat, dan lain-lain sifat yang buruk. Adapun cara berakhlak yang baik terhadap lingkungan. Manusia adalah khalifah di atas bumi dan tugasnya selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga untuk menjaga, melestarikan, memakmurkan bumi ataupun akhlak tidak kepada alam adalah bermakna perilaku yang mencerminkan kebaikan terhadap alam atau lingkungan sekitar kita. Beberapa contoh perilaku akhlak seseorang Muslim terhadap alam sekitar. Yang pertama yaitu tidak membuang sampah sembarangan dan senantiasa menjaga kebersihan sebab salah satu cabang ilmu dalam Islam adalah kebersihan. 2. Tidak menebang pohon sembarangan. 3. Mengasihi semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap binatang dan tumbuhan. 4. Rajin menanam pohon dan
tumbuhan hijau. Dalam Islam, menanam pohon ini bahkan disebutkan sebagai perbuatan yang mendatangkan pahala. 5. Memanfaatkan sumber daya alam dengan kebijakan, bukan dengan tamak dan merusak. Dan adapun cara berakhlak baik terhadap Sang Pencipta. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia. Yang kedua yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperlengkapkan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal berpikir, dan hati, serta anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Yang ketiga yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang, ternak, dan lainnya. Hati sebagai inti pendidikan dan taubat. Yang pertama yaitu manajemen hati sebagai inti pendidikan. Artinya, qalbu berasal dari bahasa Arab yang maknanya hati, dan bahasa Arab juga ada lafal yang mempunyai kata dasar qalbun yang bermakna membalik. Sedangkan cara untuk penyembuhan hati yaitu ada 5. Yang pertama membaca Al-Quran dan maknanya. Yang kedua yaitu melakukan sholat malam. Yang ketiga berkumpul dengan orang solih. Yang keempat mengosongkan perut atau dengan cara berpuasa. Dan yang kelima yaitu memperpanjang zikir malam. Selanjutnya yaitu taubat. Kata taubat berasal dari kata taba yatubu taubatan wa mataban ta'ibun. Taba yatubu artinya taubat. Kalau ta'ibun artinya orang yang bertaubat. Artinya kembali kepada Allah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Jika kita melakukan kesalahan, maka kembalilah ke jalan Allah. Sedangkan langkah-langkah taubat yaitu dilakukan segera. Maksudnya dilakukan segera yaitu jika kita melakukan kesalahan, maka kita bisa segera langsung melakukan taubat. Yang kedua, mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan ini maksudnya jika kita mempunyai kesalahan kepada seseorang, maka kita harus mengakui kesalahan tersebut. Yang ketiga yaitu menyesali kesalahan yang sudah kita perbuat. Yang keempat yaitu berjanji tidak mengulangi lagi. Dan yang kelima beramal soleh. Ketika kita sudah bertaubat, sebaiknya kita perbaiki dengan amal-amal yang soleh, seperti berbuat baik kepada seseorang dan sebagainya. Saya akan sedikit mengulas tentang materi sabar. Asal kata sabar adalah berarti mencegah dan menghalangi. Sabar adalah menahan untuk tidak berkeluh kesah, mencegah lisan untuk merintih dan menghalangi anggota tubuh untuk tidak menampar pipi dan merobek pakaian dan sejenisnya. Wasbir ala ma asobak. Kata tersebut terdiri dari sobaro, maknanya berkisar dalam 3 hal, yaitu menahan, 2 ketinggian sesuatu, dan ketiga jenis batu. Yang pertama yaitu menahan. Konsisten menahan sebuah sikap atau gejolak hati. Kedua, ketinggian sesuatu. Dari lafal sumber bermakna sampai puncak segala sesuatu. Yang ketiga, jenis batu dari lafal subroh bermakna kukuh dan kasar atau potongan besi. Sabar adalah menahan gejolak nafsu demi mencapai yang terbaik. Inna dzalika min azmil umur. Kata azm dari segi bahasa adalah keteguhan hati dan tekad melaksanakan sesuatu, dan sabar adalah bagian dari azm. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih, sabar dibagi menjadi 3, yaitu sabar dalam ketaatan. Ketika kita sering melakukan ibadah tapi sebisa mungkin belum tercapai, maka kita harus berusaha terus untuk tercapainya apa yang kita inginkan. 2, yaitu sabar untuk tidak maksiat.
3. Sabar saat ditimpa cobaan. Contohnya ketika kita terkena musibah, ketika kita sedang kehilangan sesuatu atau yang lainnya. Sabar di dalam Al-Quran terbagi menjadi 3, yaitu sabar menerima cobaan hidup yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155-157. 2. Sabar dalam keinginan hawa nafsu yang terdapat dalam surah Al-Munafikun ayat 9. Yang ketiga, sabar dalam taat kepada Allah, terdapat dalam surah Maryam ayat 65. Sabar dalam berdakwah terdapat dalam Luqman ayat 17. Yang kelima, sabar dalam perang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, sabar dalam pergaulan yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 19. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwafiq ila aqwabit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.